Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Putra Maulana. Dan saya Muhammad Zidan. Kita akan mengerjakan tugas, yaitu percakapan tentang restorasi Meiji, awal modernisasi Jepang, dan politik Shokaku. Ya, Han, kamu gue heran deh sama Jepang. Dulu kan mereka suka nutup diri tuh dengan kebijakan Shokaku yang lebih dari 200 tahun. Tapi kenapa tiba-tiba pas restorasi Meiji itu mereka berubah total gitu loh? Gimana kok bisa secepat itu? Nah, itu karena mereka sadar kalau dunia udah berkembang pesat. Negara-negara barat makin maju dengan teknologi dan industri. Sementara Jepang masih pakai sistem feodal. Pas Komodor Perry datang tahun 1853 bawa kapal perang dan maksa Jepang buka pelabuhan, mereka nggak punya pilihan. Kalau mereka tetap menutup diri, mereka bisa dijajah kayak negara lain di Asia. Tapi kamu pernah mikir gak sih kalau mereka itu bisa kehilangan budaya mereka sendiri? Kayak samurai kan dulu tuh dihormati, tapi kenapa malah dihapus? Terus orang-orang mulai berpakaian-pakaian barat. Bahkan sistem pemerintahnya itu juga berubah. Kayak mereka ninggalin identitas aslinya gitu loh. Cuma buat ngejar kemajuan, kayak ngejar barat. Oh, aku paham maksudmu. Tapi menurutku itu bukan berarti mereka kehilangan identitas. Jepang itu unik. Mereka bisa nyerap budaya luar, tapi tetap mempertahankan nilai-nilai mereka sendiri. Kayak Bushido, meskipun samurai udah nggak ada, semangatnya tetap hidup di tentara dan masyarakat mereka. Gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ya, hebat juga berarti Jepang. Mereka bisa ambil yang terbaik dari barat tanpa kehilangan jati diri mereka sendiri. Tapi kalau dibandingin sama Indonesia, kita juga dijajah karena kalah teknologi sama kekuatan militer kan pas zaman itu. Bedanya, Jepang itu bisa bangkit cepat walaupun sudah dijajah. Sementara kita butuh perjuangan panjang buat merdeka. Nah, itu dia bedanya. Jepang nggak dijajah karena mereka cepat beradaptasi. Begitu mereka sadar ketinggalan, mereka langsung reformasi besar-besaran. Mereka kirim orang belajar ke barat, modernisasi militer, industri, sampai sistem pemerintahan mereka. Sementara kita, waktu Belanda datang, kita masih terpecah-pecah. Kalau kita bisa bersatu lebih awal dan belajar teknologi barat lebih cepat, mungkin kita juga bisa lebih siap menghadapi kolonialisme. Iya sih, kalau kita dulu kayak Jepang, mungkin kita nggak bakal lama gitu loh dijajahnya. Tapi tetap aja, Jepang juga akhirnya malah menjadi negara eksploitasi yang malah menjajah negara lain, termasuk Indonesia pada waktu Perang Dunia yang Kedua. Terus, apa modernisasi mereka emang cuma buat bertahan? Atau buat jadi agresif? Nah, itu juga bagian dari konsekuensi modernisasi mereka. Waktu Jepang sukses ngejar barat, mereka jadi punya ambisi lebih besar. Mereka lihat negara-negara barat menjajah wilayah lain. Terus mereka pikir, wilayah lain, terus mereka pikir, kenapa kita nggak bisa? Akhirnya mereka mulai ekspresi ke Korea, Cina, sampai Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tapi menurutmu ada nggak sisi positif sama negatifnya? Iya, nggak ada yang hitam putih. Modernisasi Jepang bikin mereka kuat dan nggak dijajah. Tapi di sisi lain mereka malah jadi penjajah juga. Makanya kalau kita mau belajar dari mereka, kita harus ambil yang baik, tetap jaga nilai kemanusiaan. Masuk akal juga. Jepang kan dulu sempat tertutup. Tapi begitu sadar mereka tertinggal, mereka langsung gerak cepat gitu loh buat ngejar kemajuan. Kita juga harusnya bisa belajar dari Jepang supaya kita bisa menjadi bangsa yang lebih maju. Tapi jangan sampai kita kehilangan jati diri kita dan kehilangan moral dan kemanusiaan. Setuju. Sejarah kita bukan cuma buat diingat, tapi juga buat dipelajari biar kita nggak ngulang kesalahan yang sama. Oke deh, besok kita bahas lagi. Untuk ini gue jadi makin penasaran nih sama sejarah Jepang dan supaya kita tuh bisa belajar gitu loh dari buat masa depan Indonesia. Kan kita generasi muda yang meneruskan bangsa Indonesia. Siap, yuk kita cari referensi biar makin paham. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.